Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Berjumpa kembali di channel YouTube kami, Dosenku. Pada tema hari ini kita akan membahas mengenai KEK. Sebelum masuk di tema pada hari ini, jangan lupa untuk ketik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih berkembang. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Selamat datang. Pada hari ini kita akan membahas tema mengenai KEK ya, atau kekurangan energi kalori. Sebelum kita masuk di KEK sendiri, perlu kita tahu istilah daripada KEK atau definisi dari KEK itu seperti apa. Nah, KEK sendiri atau kurang energi kronis, yaitu keadaan remaja putri atau wanita usia subur di mana mereka mengalami kekurangan gizi ya, baik kalori dan proteinnya yang berlangsung lama atau menahun. Di sini kita nanti fokusnya pada remaja putri dan wanita usia subur. Kenapa kita fokus di situ? Karena para remaja putri dan wanita usia subur itu adalah mereka sendiri dipersiapkan untuk menjadi seorang calon ibu, di mana seorang ibu itu harus menjadi sebuah sumber ya, nanti akan di dalam tubuhnya ada seorang janin atau bayi yang harus mereka berikan nutrisi yang cukup. Yang kedua adalah konsep dari KEK sendiri, yaitu diperuntukkan untuk wanita yang kurus dan lemah akibat kurang energi yang kronis, di mana KEK itu sendiri merupakan suatu keadaan seseorang yang mengalami malnutrisi. Malnutrisi tersebut merupakan keadaan yang secara patologis terjadi akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif atau absolut satu atau lebih dari zat gizi. Jadi mereka mengalami beberapa kekurangan zat gizi dalam waktu yang cukup lama atau menahun, seperti itu. Tanda dan gejala KEK sendiri, yang pertama adalah ukuran lingkar lengan atas sebelah kiri kurang dari 12,5 cm. Ini kenapa kok kita menggunakan lengan lingkar atas sebelah kiri? Karena biasanya kita kan menggunakan untuk aktivitas tangan adalah yang sebelah kanan ya, atau tangan dominan. Itu kan dilakukan untuk melakukan beberapa aktivitas. Jadi kita menggunakan pengukurannya adalah lila atau lingkar lengan atas sebelah kiri, yang dimana tidak terlalu dominan dalam mengerjakan suatu tindakan atau pekerjaan sehari-hari, sehingga tidak dipengaruhi oleh beberapa hal atau aktivitas dalam melakukan beberapa tindakan itu, sehingga kita menggunakan lila sebelah kiri. Seperti itu. Untuk ukurannya adalah 12,5 cm. Yang kedua yaitu kurang cekatan dalam bekerja. Biasanya pada kasus KEK, mereka itu saat bekerja itu kurang cekatan atau biasanya lemes gitu ya, tidak terlalu aktif, tidak terlalu energik. Yang ketiga yaitu sering terlihat lemah, letih, lesu, dan lunglai. Ini adalah tanda-tanda dari sebelum materi yang saya tema kita di anemia kemarin ya. Jadi memang mereka ada tanda-tanda anemis atau anemia, yaitu terlihat lemah, letih, lesu, dan lunglai. Kemudian yang keempat adalah jika hamil cenderung akan melahirkan anak secara prematur, atau jika lahir secara normal, bayi yang dilahirkan itu akan memiliki berat badan lahir kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Makanya tadi di sini saya konsep untuk KEK sendiri terfokus pada remaja putri dan wanita usia subur, karena itu tadi seperti yang saya sampaikan di depan, mereka remaja putri dan wanita usia subur diperuntukkan untuk hamil kan, otomatis nanti akan mengandung seorang janin, sehingga mereka harus cukup nutrisi yang bagus. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi KEK, salah satunya adalah aktivitas, di mana untuk kasus KEK sendiri pasti akan dipengaruhi oleh aktivitas yang berlebih
aktivitas yang kurang, seperti itu bisa mempengaruhi daripada kekurangan energi kronik. Jadi ada seseorang itu yang memang mengkonsumsi nutrisi yang cukup, bahkan berlebih, tetapi aktivitasnya tinggi atau metabolisme tubuhnya terlalu tinggi, sehingga semua nutrisi yang sudah dikonsumsi itu larinya di metabolisme tubuh, sehingga tidak mampu terserap dengan bagus di tubuhnya. Jadi aktivitas juga itu mempengaruhi daripada KIK tersebut. Yang kedua adalah pengetahuan tentang gizi. Jelas sekali ya di sini kenapa pengetahuan tentang gizi itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daripada KIK. Karena apa? Pengetahuan seseorang tentang gizi menjadi salah satu dasar. Kenapa sih orang tersebut bisa terkena atau mengalami KIK? Bagi beberapa saya contohkan untuk remaja putri ya. Remaja putri yang memiliki pengetahuan bagus tentang gizi, tentang perlunya konsumsi nutrisi yang seimbang, gizi seimbang, dan juga apa saja yang bagus untuk dikonsumsi untuk tumbuh kembang dia dan lain-lain, itu akan berbeda dengan remaja putri yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai gizi tersebut. Yang ketiga adalah usia atau umur. Ya, umur ini juga sama mempengaruhi daripada KIK. Remaja putri ya yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tentu membutuhkan asupan nutrisi yang lebih banyak karena mereka masih dalam tahap tumbuh dan kembang. Jadi memerlukan banyak sekali asupan nutrisi untuk tumbuh kembang mereka. Begitu pula yang sudah usia lansia ya, mereka juga tetap membutuhkan nutrisi yang cukup karena ada beberapa sel yang mengalami degeneratif atau penyusutan ya, seperti itu. Kemudian jumlah asupan makanan, ini tadi berkaitan juga dengan aktivitas. Karena apa? Jumlah asupan makanan yang dikonsumsi ini akan berhubungan juga dengan atau mempengaruhi daripada kejadian KIK itu. Jumlah asupan makanan yang cukup, otomatis seseorang tidak akan mengalami KIK, tapi jumlah asupan makanan yang kurang atau bahkan tidak sesuai akan menjadikan seseorang mengalami KIK. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyakit. Jelas ya di sini seseorang yang mengalami sakit atau penyakit, beberapa penyakit, infeksi dan lain-lain, itu mereka akan membutuhkan konsumsi nutrisi yang lebih banyak karena untuk mempertahankan kondisi tubuh ya. Jadi ibaratnya sebuah tubuh itu adalah sebuah kerajaan ya, diibaratkan seperti itu. Bentengnya adalah sel darah putih. Jadi saat penyakit datang, otomatis yang berperang pertama adalah sel darah putih di situ. Kenapa sih untuk mempertahankan kesehatan itu perlu konsumsi nutrisi? Karena salah satu daripada yang dibutuhkan untuk menangkal sebuah penyakit itu adalah dari nutrisi tadi. Kemudian pendapatan keluarga, jelas ya, sangat berhubungan sekali atau menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi KIK. Kenapa pendapatan keluarga? Jelas di sini jika pendapatan keluarga minim, jangankan untuk konsumsi ya, untuk kehidupan sehari-hari saja, misalnya tempat tinggal, ya, yang paling utama itu misalnya tidak bisa memenuhi, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan nutrisi, ya kan? Pasti otomatis akan sangat terkurang daripada mereka yang memiliki pendapatan keluarga yang baik ya, cukup, paling tidak cukup sampai lebih, itu akan berhubungan juga. Selanjutnya kita perlu deteksi dini KIK. Seperti tema saya sebelumnya di stunting, kita juga ada deteksi dini. Kenapa sih diperlukan untuk deteksi dini? Karena saat kita mendeteksi dini suatu kejadian itu diharapkan tidak terjadi kejadian tersebut. Jadi memang untuk KIK sendiri perlu dilakukan deteksi dini. Jadi kita akan bisa melakukan intervensi awal jika saat deteksi ditemukan tanda-tanda kejadian daripada KIK. Jadi deteksi dini seperti ini dilakukan setiap tahun dengan mengukur lila ya, lingkar lengan kiri atas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan kiri karena tangan dominan biasanya kita menggunakan tangan kanan. Tapi jika tangan dominan sebelah kiri, bisa menggunakan kebalikannya, seperti itu. Untuk pengukuran lila ini kita menggunakan pita lila. Ada sendiri ya yang pita lila, jadi bukan pakai metlin atau meteran, itu kita akan menggunakan pita lila.
Kemudian pada remaja putri atau wanita yang lilanya kurang dari 23,5 cm berarti menderita resiko ya. Ini jadi memiliki resiko kurang energi kronik atau KEK yang harus dirujuk ke puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan lain untuk mendapatkan konseling serta penanganan. Jadi jika terdeteksi mereka para remaja putri atau wanita usia subur yang memiliki lila kurang dari 23,5 cm, segera dilakukan rujukan. Jadi nanti biar mendapatkan konseling di vaskes terdekat atau tidak, paling tidak vaskes pertama ya, sehingga mereka akan diberikan informasi yang lebih lanjut dan akan digali lagi apa sih penyebabnya mereka bisa mengalami resiko KEK. Karena tadi kan faktornya banyak ya, untuk KEK sendiri ada beberapa poin. Jadi kita nanti bisa melakukan penelusuran faktor mana sih yang termasuk yang menyebabkan dia mengalami KEK tersebut ya kan, apakah dari segi konsumsi, apakah dari segi aktivitas, apakah dari segi usia, apakah dari segi pendapatan keluarga, nanti perlu dikaji ulang karena setiap individu itu jika mengalami KEK tidak akan sama untuk faktornya. Ada beberapa faktor, mungkin si A faktornya karena dia kurang makan atau diet yang salah, dan si B karena pendapatan atau penghasilan keluarga yang kurang. Nah, itu kita tidak bisa menyamaratakan untuk intervensi yang akan diberikan. Jadi kita gali dulu, kita lihat dulu apa sih penyebab daripada si remaja putri atau wanita tersebut mengalami resiko KEK. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran lila dapat dilakukan oleh remaja putri atau wanita itu sendiri, kader, atau pendidik. Selanjutnya, konseling dapat dilakukan oleh petugas gizi di puskesmas, sarana kesehatan, atau datang ke sekolah, pesantren, serta tempat kerja. Jadi sebenarnya untuk pengukuran ini bisa dilakukan secara mandiri ya. Ini nanti akan saya sampaikan di sini bagaimana sih cara pengukuran lila yang sesuai. Jadi nanti jika sudah memiliki pita lilanya di rumah bisa melakukan pengukuran sendiri. Jadi deteksi dini sendiri terhadap diri sendiri itu akan menjadi lebih bagus. Tujuan pengukuran lila adalah untuk deteksi dini KEK. Tadi ya untuk saya sampaikan memang kita lebih bagus mendeteksi dini karena kalau sudah terjadi itu untuk penanganannya pasti akan lebih berat daripada saat kita tahu di awal ya. Tujuannya seperti ini. Yang pertama adalah mengetahui resiko KEK pada remaja putri atau WUS baik ibu hamil maupun calon ibu ya. Karena itu tadi ya, remaja putri dan wanita usia subur adalah merupakan seorang calon ibu, serta untuk menapis wanita yang mempunyai resiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah. Yang saya sampaikan di awal tadi, jika seseorang ibu atau calon ibu itu tersebut mengalami KEK, kemungkinan akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram atau rendah. Yang kedua adalah meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam pencegahan dan penanggulangan KEK. Jadi promosi kesehatan yang kita berikan yaitu memang memberikan pengetahuan dini ya, atau meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat untuk lebih sadar diri dalam pencegahan dan penanggulangan KEK. Karena ini nanti adalah untuk menghasilkan generasi penerus yang lebih bagus. Yang ketiga adalah mengembangkan gagasan baru di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Sama ya tadi untuk hubungannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Jadi memang perlu banyak support system dari berbagai pihak. Jadi bukan hanya dari tenaga kesehatan, tapi juga dari keluarga, kemudian dari petugas gizi setempat dan masyarakat lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran remaja putri atau WUS yang menderita KEK. Jadi difokuskan pemberiannya itu atau pengarahan pelayanan kesehatan memang pada kelompok rentan yang menderita KEK tersebut. Tapi memang sih untuk fokusnya pada penderita, tapi juga alangkah baiknya juga lebih dilakukan deteksi dini tadi. Jadi memang semua ya berkesinambungan. Jadi yang memang beresiko serta yang sudah menderita KEK itu memang harus dilakukan ini tadi, intervensi pelayanan kesehatan. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan peran dalam upaya perbaikan gizi remaja putri atau WUS yang menderita KEK. Jadi peran
dari nakes, peran dari masyarakat, peran dari keluarga itu memang sangat dibutuhkan untuk upaya perbaikan gizi remaja putri atau WUS yang menderita KIK. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam deteksi tadi ya, pendeteksian. Yang pertama adalah pengukuran dilakukan di bagian tengah antara bahu dan siku lengan kiri, ya, jadi pertengahan. Kemudian yang kedua, lengan harus dalam posisi bebas, lengan baju dan otot lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang. Jadi memang dalam kondisi kita rileks seperti ini ya. Jangan dipasangnya di luar daripada pakaian. Karena apa? Nanti ukurannya dari pakaiannya misalnya pakai pakaian tebal atau jaket, itu juga akan mempengaruhi daripada nilai yang didapatkan dalam pengukuran. Jadi memang benar-benar sudah sisiku ini sudah terbebas dari pakaian ataupun barang-barang yang di sekitar. Yang ketiga adalah alat pengukur dalam keadaan baik, dalam arti tidak kusut atau sudah dilipat-lipat sehingga permukaannya sudah tidak rata. Jadi alat ukurnya juga mempengaruhi hasil. Gunakan pita ukur atau pita lila yang memang dia itu lurus ya, kondisinya itu tidak lecet ataupun tidak sobek ataupun tidak mengalami tekukan-tekukan. Jadi hasilnya nanti benar-benar valid. Nah, seperti ini yang dinamakan dengan pita lila. Ada dua warna, ada warna merah dan putih. Jadi nanti saat pengukuran, jika si pita lila, hasil daripada pengukuran itu berada di warna merah, berarti dia memiliki resiko atau mengalami KIK. Tapi jika hasilnya di yang warna putih itu berarti remaja putri atau WUS tersebut tidak mengalami KIK. Ya, di sini ada dua. Ini yang gambar ibu ini untuk yang remaja putri dan wanita usia subur. Untuk yang gambar bayi ini adalah pengukuran untuk bayi. Nah, seperti ini cara pengukurannya ya. Jadi pada lengan kiri kita tekuk ya. Kemudian tandai dengan pena setengahnya ya, di antara dua tangan ini setengahnya. Kemudian dengan lengan tergantung lurus di bawah, bungkus pita lila di sekitar lengan pada tanda titik tengah. Jadi titik tengahnya itu kemudian kita gulungkan pita lilanya, seperti itu. Untuk pengecekan KIK sendiri, yang pertama adalah memberikan dukungan serta motivasi pada ibu menyusui untuk pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Jadi pencegahan awal memang dari sejak awal ya, sejak bayi sudah kita promosikan kesehatannya di mana pemberian ASI eksklusif sebagai makanan atau konsumsi yang terbagus untuk bayi baru lahir. Itu ya memang ASI eksklusif ya, ASI atau air susu ibu, tidak diberikan pendamping sebelum usia 6 bulan itu. Mungkin bisa diberikan jika kondisi memang tidak memungkinkan, tapi kita tetap mempromosikan atau memberikan konseling awal, yaitu pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi sejak dini ya. Jadi memberikan dukungan serta motivasi. Karena apa? Pemberian ASI eksklusif pada bayi ini akan mengurangi ya tingkat resiko atau kejadian seperti muntah, kemudian diare pada bayi karena disebabkan mungkin kalau misalnya dikasih subfor itu sering anak diare atau bagaimana ya, itu mungkin karena kan rentan mereka ya untuk pemberian daripada susu subfor itu kan dari hewani ya. Biasanya mereka ada yang alergi atau bagaimana ya di dalam tubuhnya itu tidak langsung pas gitu ya. Jadi kalau ASI ini memang untuk mengurangi resiko terjadinya diare dini, kemudian muntah serta batuk pilek seperti itu. Jadi mencegah bayi-bayi mengalami sakit sejak dini ya. Jadi memang digalakkan untuk pemberian ASI eksklusif. Ini yang dari awal untuk pencegahan KIK. Karena tadi kan salah satu daripada faktor yang terjadi atau faktor penyebab KIK sendiri adalah salah satunya dari konsumsi tadi, ya kan? Yang kedua, membiasakan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan beragam. Jadi seperti ini, misalnya untuk makanan ya sejak dini, apalagi kalau bayi sudah MPASI, biasanya memang anak-anak MPASI itu tergantung pada orang tua ya, cara pemberian makanannya. Jadi kalau sejak MPASI awal sudah hanya dikasih nasi aja atau mungkin nasi cuma sama telur, dia akan terbiasa dengan makanan itu selanjutnya. Tapi kalau kita memberikan beragam, misalnya nasi, kemudian ikan,
diselingi dengan sayur. Dan nanti untuk yang snacknya kita berikan labu, dikukus itu ya, dibuatin kayak apa itu, ditambahkan agar atau apa gitu. Jadi makanan yang memang berseling-seling, atau mungkin dibuatin jus buah ya, atau smoothie dan lain-lain itu. Jadi memang kita harus memberikan makanan yang beragam biar anak juga itu sudah terlatih dari kecil untuk makan makanan yang beragam. Jadi nggak dimakan hanya kering aja ya. Jadi kering itu istilahnya cuma nasi sama lauk aja, atau mungkin nasi saja, atau mungkin diberikan bubur terus. Nah itu jadi memang kita harus memberikan makanan yang beragam, serta ada kelanjutan naik tekstur itu ya dari tiap anak itu. Jadi tidak, saya juga pernah menemukan sebuah itu ya, kasus itu sampai anak 3 tahun hanya diberikan bubur, sedangkan dia tidak bisa naik tekstur. Nah kalau seperti itu akan berdampaknya dia ya cuma makannya bubur, jadi dia tidak akan mengenal yang buah, sayur, dan lauknya, dia tidak seperti itu. Kembali lagi, memang pencegahan dini itu dari keluarga ya, khususnya itu peran penting daripada keluarga ya. Yang ketiga adalah membiasakan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ini secara otomatis untuk mengurangi kejadian penyakit atau mencegah seorang remaja putri ataupun wanita usia subur ataupun anak mengalami suatu penyakit. Jadi memang harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat dari segini. Yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas fisik ya. Pencegahan KIA selanjutnya yaitu dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan dan tidak berlebihan ya. Jadi setiap hari mungkin bisa jalan santai, muterin kompleks ya perumahan, atau mungkin treadmill di rumah, atau mungkin angkat barbel yang pelan-pelan gitu aja ya, atau mungkin yoga dan lain-lain. Jadi melakukan aktivitas, jadi bukan hanya mager aja ya, bukan hanya mager sambil main handphone dan lain-lain itu. Jadi melakukan beberapa aktivitas fisik yang menunjang agar itu tadi si tubuh tidak lemes ya. Jadi untuk aktivitas memang harus diberikan. Selanjutnya yaitu mempertahankan dan memantau berat badan secara teratur. Ini tadi sesuai dengan pencegahannya ya, salah satunya kan pengukuran lingkar lengan atas bagian kiri. Ini juga salah satu pencegahan KIK yaitu mempertahankan dan memantau berat badan secara teratur. Memang fungsinya bagus ya punya timbangan pribadi di rumah. Jadi biar tahu berat badanku terkontrol nggak, berat badanku naik nggak, berat badanku tambah turun nggak, itu kita akan tahu di situ. Jadi paling tidak kita dari diri kita sendiri memantau perkembangan maupun penurunan dari berat badan kita. Selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam mencukupi kebutuhan akan makanan bergizi. Hal ini sebenarnya adalah tugas banyak kalangan, jadi bukan hanya nakes. Jadi masyarakat setempat jika memang mengetahui atau mungkin perangkat desa ya yang dekat mengetahui ada beberapa warganya yang memang kondisi ekonomi sangat kurang ya, atau mungkin sangat tidak dikatakan tidak cukup, itu mungkin seyogyanya ya bisa memberikan fasilitas, mungkin memberikan tambahan penghasilan dengan cara mempekerjakan mereka mungkin dalam rumah tangga, atau mungkin mencarikan informasi lowongan kerja buat mereka. Jadi memang saling membantu, saling memberikan informasi itu lebih bagus ya. Jadi memang itu salah satu pemberdayaan ekonomi, atau mungkin mengajarkan beberapa hal yang bisa menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan keluarga yang berlebih sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi kalau kita memang disuruh atau diminta untuk memberikan sebuah penghasilan kepada seseorang, mungkin kita memang banyak hal ya yang harus dipikirkan juga. Tapi kita memberdayakan mereka untuk lebih berdaya, itu adalah salah satu kuncinya ya. Jadi itu tadi bisa mungkin memberikan pekerjaan harian, atau mungkin saat kita butuh kita pekerjakan, atau mungkin mengajarkan cara mendapatkan penghasilan lebih dari berbagai hal. Sekarang kan media sosial juga sudah banyak ya. Jadi mungkin untuk menghasilkan penghasilan tambahan sangat bisa dengan cara yang simpel ya di rumah. Dari handphone aja juga bisa ya, mengajarkan jualan online atau mungkin yang lainnya seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah peningkatan pengetahuan mengenai pola diet yang baik. Ini khususnya bagi remaja putri yang mengidamkan body image ya. Jadi memang dewasa ini banyak sekali remaja putri ya, dan juga wus ya, saya lihat ya, bukan hanya remaja putri tapi juga ada wanita usia subur yang memang mengidamkan cantik itu harus langsing. Bahkan sekarang bisa dikatakan kurus kering ya. Ada juga kan sekarang tren mode yang kurus itu dikatakan cantik ya. Tapi kita lihat juga kurusnya yang seperti apa. Memang sih terlalu gemuk atau obesitas itu tidak bagus buat tubuh kita. Ya, bisa berpengaruh dan bisa menghasilkan banyak penyakit juga sih. Ya, tidak baiklah, pokoknya hal yang berlebihan itu tidak baik memang kan. Tapi untuk remaja putri memang harus kita berikan mindset bahwa memang untuk mendapatkan tubuh yang ideal itu tidak harus yang kurus kering. Yang paling tidak adalah yang mendekati ideal atau normal dan tidak berpenyakit. Itu yang memang perlu kita tanamkan kepada remaja putri sejak dini, atau mungkin dengan cara pemberian promosi kesehatan ya, bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Itu pun bisa dilakukan oleh guru pendamping mereka, atau mungkin mendatangkan seorang pakar dan pembicara dari luar juga bisa, atau mungkin mengajarkan mereka mengikuti webinar dan seminar-seminar yang online, jadi lebih pengetahuan tentang pola diet yang baik akan mereka dapatkan, sehingga untuk generasi calon ibu tersebut tidak akan mengalami atau menderita KIK. Seperti itu ya. Jadi memang pengetahuan yang bagus tentang KIK itu diperlukan sejak dini karena untuk mencegah kejadian daripada KIK. Demikian materi tema tentang KIK pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang kurang pas, bisa silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian jika ada yang mau didiskusikan dengan saya juga silahkan. Saya buka 24 jam kita untuk diskusi bersama di kolom komentar juga ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk ketik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, untuk mendukung channel kami biar bisa berkembang dengan baik. Terima kasih, dan saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua.